Jodil Hafid, perwakilan dari kelompok 9. Ini beranggotakan 4 kelompok. Saya sendiri Ahmad Jodil Hafid, NIM 007, Arpian Wicaksono, NIM 008, Des Nurida Sungkar, NIM 009, dan Hendra Anang, NIM 010. Saya Ahmad Jodil Hafid akan menjelaskan tentang pengertian etika. Etika mempunyai berbagai pengertian dan pemahaman. Kata etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu etikos, yang berarti timbul dari kebiasaan. Ialah cabang utama filsafat yang pelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika di sini mencakup analisis dan penerapan konsep seperti kebenaran, salah, baik, buruk, atau tanggung jawab. Kita juga dapat diartikan sebagai suatu ajaran normatif dan pengetahuan yang bersifat positif tentang yang baik atau buruk, dan etika juga sebagai suatu tuntutan untuk mewujudkan suatu hal yang lebih baik di kehidupan yang akan datang atau di kemudian hari. Pada dasarnya etika disebut sebagai budi pekerti yang baik dengan moral akhlak yang baik, merupakan jiwa mental yang kuat, sifat seseorang yang berkeberanian tinggi dalam berinteraksi dan mempunyai sebuah etika yang baik agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Baik, saya Arpian Wicaksono, NIM 12401193008. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi akuntan. Akuntan merupakan suatu gelar profesi yang pemakaiannya dilindungi oleh Peraturan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954. Peraturan ini menjelaskan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipergunakan bagi mereka yang telah lulus S1 atau D4 atau sederajat. Tugas dari akuntan sendiri adalah menganalisis, melaporkan, dan memberi nasihat atas transaksi. Selanjutnya adalah kualitas kepribadian yang dibutuhkan dalam profesi akuntan. Yang pertama adalah jujur, dapat dipercaya dan terpercaya. Yang kedua, rajin, independen, dan komitmen kepada pekerjaan. Yang ketiga, teliti dan cermat dalam bekerja. Yang keempat, mempunyai jiwa bisnis yang kuat. Yang kelima, komunikasi yang baik, analisis, dan dapat memecahkan masalah. Yang keenam, dapat mengorganisir pekerjaan. Yang ketujuh, mempunyai kemampuan interpersonal yang baik. Yang ketujuh, cenderung dengan informasi yang lengkap dan tepat. Yang kedelapan, dapat bekerja di bawah tekanan. Yang kesembilan, mempunyai rasa ingin tahu. Dan yang kesepuluh adalah pandai mencari jalan keluar. Selanjutnya adalah beberapa jenis akuntan, yaitu yang pertama, profesi akuntan publik atau public accountants. Yang kedua adalah profesi akuntan intern atau internal accountant. Yang ketiga adalah profesi akuntan pemerintah atau government accountants. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah profesi akuntan pendidikan. Terima kasih. Baik, saya Dias Nurida Sungkar dengan NIM 009 yang akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kode etik akuntan Islam. Untuk poin pertama ada tujuan kode etik. Di sini itu menyajikan kerangka etika bagi para akuntan maupun editor yang dirumuskan sesuai prinsip dan syariat Islam agar untuk mematuhi segala syariat Islam dan untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Untuk poin B, ada struktur kode etik yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada aspek syariah. Jadi aspek syariah ini itu harus berdasarkan dengan prinsip dasar dari kode akuntan. Biasanya itu berprinsipkan dengan syariah Islam. Yang kedua ada prinsip etika untuk akuntan, yang dimana ini prinsip umum kode etik ini yang didasarkan pada prinsip dasar aspek yang pertama tadi, prinsip syariah itu. Yang ketiga ada peraturan dari perilaku etika untuk akuntan. Nah, untuk yang ketiga ini, aspek ini diambil dari aspek yang kedua. Untuk poin yang ketiga adalah landasan kode etik Islam, yaitu yang pertama ada integritas Islam, yang dimana ini digunakan bagi seluruh pelakunya.
untuk melihat kemampuan, bahkan potensi, kualifikasinya untuk melakukan sebuah kewajiban atau pekerjaan bagi seorang akuntan maupun editor. Yang kedua ada prinsip kekhalifaan manusia di bumi. Yang ketiga ada keikhlasan, yang dimana kita ini harus melakukan pekerjaan itu bukan untuk mencari nama. Jadi kita tuh harus ikhlas mengerjakan dan tidak melakukan dengan cuma-cuma saja. Yang keempat ada ketakwaan kepada Allah, yang dimana ini kita harus melakukan semua pekerjaan itu sesuai dengan syariat Islam dan jangan yang bertentangan seperti pembahasan materi sebelumnya yang saya jelaskan. Kita itu harus melakukan pekerjaan itu harus sesuai dengan prinsip syariat Islam, tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kelima ada kebenaran dan bekerja sempurna. Itu kita sebagai para akuntan maupun editor tidak harus membatasi dalam melakukan sebuah pekerjaan, yang dimana kita itu melakukan sebuah pekerjaan itu harus dengan ikhlas ya, dengan sebaik-baiknya dan sesempurna mungkin agar menghasilkan yang terbaik. Yang kelima ada takut kepada Allah. Seperti di poin sebelumnya, kita tuh harus takut kepada Allah karena apa? Agar mencari keridhaan dan bukan mencari nama saja, tapi untuk mencari pahala juga dalam bekerja. Dan yang terakhir ada manusia itu harus bertanggung jawab kepada Allah. Jadi dalam melakukan sebuah pekerjaan itu kita tuh mempunyai tanggung jawab amanah dari sebuah perusahaan bagi seorang akuntan maupun editor. Jadi kita, dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan yang terakhir ada prinsip kode etik, yang dimana ini yang pertama ada yang dapat dipercaya. Di sini itu kita itu harus memiliki tingkat integritas ataupun kejujuran yang tinggi dalam sebagai sebuah akuntan atau para editor, dan kita harus bisa menjaga sebuah informasi sebuah perusahaan kita. Yang kedua, legitimasi semua kegiatan profesi itu harus memiliki legitimasi dari hukum syariah maupun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada objektivitas akuntan. Jadi di sini tuh kita tuh harus bersikap adil, tidak memihak, bebas berpendapat apapun ya. Yang keempat ada kompetensi profesi rajin. Jadi di sini tuh kita tuh sebagai seorang pekerja juga harus memiliki potensi yang bagus, dan di sini tuh penilaian kita tuh dinilai dan agar bisa menghasilkan sebuah pekerjaan yang baik. Dan yang kelima ada perilaku yang didorong keimanan. Di sini tuh kita tuh harus berdasarkan dan prinsip aturan syariah. Dan yang terakhir ada peraturan sosial dan standar teknik akuntan, harus memperhatikan peraturan profesi. Jadi itu bukan kita melakukan sesuatu itu hanya dengan semaunya kita saja, tapi semua itu sudah diatur dalam sebuah perusahaan. Jadi kita sebagai seorang akuntan maupun editor harus mematuhi standar dan peraturan yang ada. Saya binti Ainun Nur Mahdayanti, NIM 12401193010 akan menyampaikan materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu peran akuntan dalam sudut pandang Islam. Kita tahu, kita sebagai umat muslim, Al-Quran dan hadis merupakan pedoman hidup seluruh umat muslim. Di dalam Al-Quran mengajarkan tentang nilai-nilai kebenaran, di hukum, etika, akidah, dan hubungan manusia dengan makhluk Allah lainnya. Pada zaman kepemimpinan Rasulullah, beliau memperhatikan segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan, sehingga Rasulullah SAW membersihkan segala keuangan syariah, keuangan Islam dari unsur riba, penipuan, perjudian, monopoli, dan segala hal yang berkaitan dengan perampasan harta orang lain. Oleh sebab itu, Rasulullah membutuhkan seseorang yang ahli di bidang keuangan syariah, atau yang biasa disebut dengan hafazatul amwal atau penjaga keuangan. Karena hal tersebut, akuntan sangatlah penting bagi keuangan syariah. Hal tersebut terjadi pada zaman kepemimpinan Rasulullah, bahkan Khulafaur Rasyidin.
Rasulullah SAW mengatakan bahwa seorang akuntan harus menjalankan aktivitasnya berdasarkan dengan ketentuan seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, maupun uruf. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.